Pak Imam sama Pak Rudi. Nanti saya kalau briefing harusnya pagi deh ya. Jadi saya soalnya sering buang waktu di sini. Memang Pak, ya kan lagi pula kan sebulan berapa kali Pak? Harusnya banyak banget. Lah, biasanya 3 kan? Sebulan 3 dulu kan. 1 minggu itu 2 kali. Nanti kayaknya harus saya biasanya malah hari Jumat ya. Nanti saya kesini. Iya, makanya Pak. Nanti ada minggu lama. Ini sampai ini belajar berapa tadi? Belajar berapa tadi? Ini jam 9. Oh iya bentar. Oke. Jadi gini, di kesempatan ini saya paling nyampein materi 5-10 menit lah tentang ada namanya Smith System. Mungkin Pak Rudi sama Pak Imam pernah tuh lihat kalau di grup ya, itu saya pernah kirim flyer Smith System. Ingat masih ingat nggak? Nggak lupa. Nggak apa-apa, jadi nanti kita ingat lagi di sini Pak. Jadi Smith System itu merupakan salah satu metode dari defensive driving. Nah, coba kita balik lagi ya. Kalau defensive driving, saya nggak mau bahas tentang rangka defensive driving, tapi saya mau kembali lagi nih ke prinsipnya. Defensive driving itu kan artinya perilaku, ya, tindakan driver itu bisa melakukan pencegahan, antisipasi terhadap potensi kecelakaan biar tidak sampai terjadi kecelakaan. Nah, berkendara defensif itu nuntut nih si pengemudinya, satu, meningkatkan kewaspadaan kan gitu ya mudahnya ya. Yang kedua, berpikir jauh ke depan. Terus yang ketiga, hilangin nih Pak asumsi bahwa pengendara lain itu dia akan selalu berperilaku benar. Ya. Jadi jangan pernah merasa aman dengan kondisi rute medan area yang ditempuh. Yang kedua, jangan pernah merasa aman terhadap pengendara lain. Prinsipnya itu aja defensive driving. Nah, dari defensive driving ini ada Pak satu metode namanya Smith System. Nah, Smith System ini di dalamnya itu ada yang pertama, driver punya kewajiban untuk melihat jauh ke depan. Yang bahasa Inggrisnya nggak usah. Yang kedua, melihat gambaran menyeluruh atas kondisi yang ada. Yang ketiga, jaga mata tetap bergerak. Jadi penting Pak untuk kita selalu scanning apapun yang di sekitar kita. Yang keempat, sediakan jalan keluar. Dan yang kelima, pastikan posisi mobil kita ini terlihat oleh pengendara lain. Coba kita jelaskan sederhananya dari kelima kunci ini. Yang pertama, lihat jauh ke depan Pak. Idealnya pengemudi itu mengarahkan pandangannya jauh ke depan 12-15 detik. Mudahnya gini deh, kalau Bapak di jalan bebas hambatan, pandangan Bapak itu minimal itu 1/4 mil atau 400 meter ke depan. Satu. Kalau Bapak di jalan pemukiman minimal itu apa ya? Sejauh pandang Bapak berarti kan apa sih kalau pemukiman itu biasanya blok-blokan ya? Ya, atau Bapak kalau kirim ini deh, kirim Pegajahan. Nah, sejauh mata Bapak ke depan itu keharusan Bapak. Jadi jangan sampai hanya terpaku pada kendaraan yang ada di depan. Contoh, sering terjadi ada driver kita atau driver lain yang di depannya ada mobil, dia hanya fokus ke bemper mobilnya aja Bang. Dia ke distract, jadi ininya gugur ya. Kenapa harus lihat jauh ke depan? Kalau kita sudah melihat jauh ke depan, nanti MAR-nya jalan, melihat, analisa, reaksi. Jadi kita bisa melakukan antisipasi sejak awal. Begitu ya Pak Imam ya, depannya ya. Penerapannya bagaimana? Satu, fokus pada titik jauh di jalur Pak, bukan pada bebas kendaraan lain. Satu. Yang kedua, kenali rambu dan kondisi lalu lintas lebih awal. Nah ini manfaatnya. Yang ketiga, hati-hati Pak. Kalau kita ketemu dengan tikungan, pastikan titik-titik butanya itu fokus ke situ Pak.
Bapak sering ketemu nggak dengan tikungan-tikungan yang ada titik butanya? Titik buta itu kalau kita mau belok, biasanya di belokan itu ada bangunan, Pak, atau ada pohon, ada tiang. Nah itu yang sering kali kita tidak fokus ke situ, jadi ke distract, ketutupan, ya. Oke, jadi itu pentingnya kita untuk bisa melihat jauh ke depan ketika berkendara. Itu sederhananya. Kita lanjut yang kedua, melihat gambar secara menyeluruh, Pak. Jadi ini penting Bapak itu menjaga jarak aman, karena kalau orang sudah jaga jarak aman, pandangan dia pasti jauh, dia pasti luas, tidak sampai ada pengemudi yang terbatasi penglihatannya karena ada box di depannya. Pakai metode apa namanya, Pak? Targeting. Yang kedua, nah, sering cek kaca spion 5-8 detik sekali. Biar apa? Kita tahu, Pak, bahwa di sebelah kiri kanan kita tidak ada pengemudi lain, mau itu motor atau mobil. Jadi kalau kita sudah tahu posisi kanan kiri itu ada kendaraan lain, maka tidak akan ada tidak akan ada kecelakaan akibat kita pindah lajur atau karena orang lain pindah lajur. Nggak akan ada, Pak. Nggak akan ada kejadian kecelakaan itu cross mobil kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Itu manfaatnya. Yang ketiga, kenali blind spot kendaraan sendiri dan juga milik orang lain. Blind spot kita posisi mana sih, Pak? Kiri, kanan, sama belakang, depan, bawah. Dan nggak cukup sampai situ, Bapak juga punya kewajiban untuk memahami juga, oh saya kalau di belakang mobil box, dia juga punya titik buta nih. Artinya kita tidak boleh dekat-dekat dengan titik buta mobil di depan. Karena pada prinsipnya apa tadi, Pak? The best briefing, jangan pernah merasa aman dan jangan pernah berpikiran bahwa pengendara lain itu berperilaku benar. Intinya itu, ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Jarak pandang jauh ke depan. Yang kedua adalah melihat gambar secara menyeluruh atas menyeluruh terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, ini Pak, jaga mata tetap bergerak. Nah, ya tapi jalannya ya. Kanan kiri tangan. Pas briefing itu saya pernah sampaikan tentang tentang highway hipnosis, Pak. Jadi beda antara highway hipnosis dengan microsleep. Kalau microsleep sudah jelas kondisi kesadarannya hilang, ya. Kalau highway hipnosis, badannya itu masih terjaga, Pak. Cuman reaksinya lambat. Contohnya yang kayak apa? Kalau saya biasa lewat jalan A, itu nanti akan kelewat. Dan setelah saya sampai ke jalan B, saya baru sadar, oh, saya udah lewat jalan A. Nah itu, Pak. Itu bedanya microsleep dengan highway hipnosis. Kita tetap melihat, Pak, tapi kesadarannya turun, reaksinya lambat. Akibat apa? Jadi, driver itu terpaku pada satu titik. Nah, kalau kita lagi kirim rest area, fokus kita hanya satu titik aja di depan, itu potensi hipnotisnya jelas dan tinggi. Ada nggak di sini? Doni itu, Pak, yang sampai pulang malam karena kelewat. Ya, itu sebenarnya. Jadi dijaga mata tetap bergerak ini, kita punya keharusan untuk bisa memindai lingkungan sekitar kendaraan Bapak. Cara penerapan bagaimana? 1, sering alihkan pandangan, Pak, minimal 2 detik sekali, pandangan ke depan, ke bawah, cek kaca spion. Yang kedua, dilarang atau hindari menatap lampu kendaraan di saat malam hari. Yang ketiga, ini, kalau orang itu sudah sering melatih mata dia, Pak, itu nanti akan terbiasa. Dan orang kalau berkendara, matanya sering bergerak, itu bisa menurunkan potensi kelelahan mata. Ya. Bapak pernah lihat video di YouTube nggak? Kalau ada apa namanya, Pak, yang mau kereta? Oh, yang mau kereta, Pak? Yang mau kereta apa namanya? Masinis. Coba, masinis itu, Pak, tangan sama matanya terus bergerak. Bener ya? Pernah dengar nggak? Enggak sih. Belum pernah nonton itu.
Jadi itu cara biar konsentrasi dia tetap terjaga dan juga dia terukur pasti apa yang dia lakukan, dia ingat. Sama kita juga kayak gitu ya, meskipun dari volume kendaraan yang dimensi kendaraan kita jauh berbeda. Jadi yang pertama lihat jauh ke depan, yang kedua lihat gambar seluruh, yang ketiga mata terus bergerak, yang keempat ini Pak, selalu sediakan jalan keluar. Posisikan kendaraan agar selalu memiliki ruang manuver darurat jika sewaktu-waktu diperlukan. Misalnya yang di depan Bapak sudah jarak-jarak aman ya? Sudah jarak aman juga, itu termasuk dari kita sudah ambil atau sudah punya jalan keluar ya. Di depan ngerem mendadak karena kita ruangnya jauh Pak, oke, maka kita bisa menghindari terjadinya eksiden. Cara penerapannya itu salah satunya, hindari berkendara lama di area blind spot kendaraan lain karena itu berbahaya. Yang kedua, sisakan ruang saat berhenti di belakang kendaraan lain. Sisakan ruang saat berhenti di belakang kendaraan lain. Jadi kalau Bapak berhenti di lampu merah, jangan sampai kendaraan kita terlalu mepet. Ya, untuk apa Pak? Bapak bisa manuver kanan kiri ketika dari belakang ada kendaraan yang rem belum Pak. Bapak kalau posisinya itu mepet dengan rem depan, nggak akan bisa keluar, Bapak ditabrak dari belakang. Itu manfaat. Oke? Terus yang ketiga, rencanakan rute atau ruang berhenti di dalam kondisi darurat. Contohnya apa Pak? Rencanakan rute atau ruang berhenti darurat